Itu biar mati pun saya rela lalui. Yang penting saya bisa menyeberang ke seberang lautan mendapatkan buah hati saya yang saya cintai. Oke, kembali lagi guys di meja podcast Pranala Production. Hari ini saya kedatangan salah satu seniman senior, musisi, pencipta lagu, Bapak Ramli Idris. Selamat datang, Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah, Pak. Jadi saya sengaja mengundang ini senior saya. Saya juga seniman, pemirsa. Saya juga salah satu musisi, tapi di era 2000-an. Saya ingin bercerita tentang pengalaman Bapak sebagai seniman di zamannya ya. Itu Ya. bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang sangat spesial atau seperti apa? Kupas tuntas di meja podcast ini. Ya, insya Allah. Saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya di masa-masa yang lampau. Ya. Ya, di era 70-an 80-an itu saya pernah waktu masih remaja ya. Saya pernah bergelut di bidang musik, pop band dan orkes. Saya bergabung dulu di Bangladesh Group di bawah pimpinan almarhum Ari Karim. Itu tahun berapa, Pak? Itu sekitar tahun 80-an, Pak. Saya bergaul, tapi saya sudah musik sejak tahun 70-an, masih remaja ya. Tapi masuk rekaman, kita pernah rekaman di label Rekor, kemudian di spesial itu bersama Biasa. Ari Karim. Ya, ya. Waktu itu banyak lagu-lagu ciptaan saya yang dibawakan oleh almarhum Ari Karim waktu itu, sama-sama Samar Liat, Newden Kebo. Jadi saya pada waktu itu masih boleh dikata masih umur 20-an lah. Saya sudah berkecimpung di musik. Rambut saya waktu itu gondrong. Sekarang kan sudah tua, sudah 70-an Zaman tahun. rockers ya. Iya, zaman-zaman rockers begitulah. Jadi saya menciptakan lagu itu memang sudah sejak lama. Luar biasa ini. Dan terakhir yang saya bawa ini yang dibawakan oleh teman kita Udin Leaders, yaitu lagu ciptaan saya yang sempat difilmkan oleh Adinda Maulana Ramli. Itu Mana Jerak Jah Kulimbang. Itu apa artinya itu? Itu saya sebenarnya agak sedikit bertanya-tanya. Itu mana jerak ya kulimbang? Itu mungkin ada filosofi atau arti dari kata-kata itu, Pak? Iya, memang. Saya panggil senior saja ya. Iya. Itu ya. Jadi Bisa jawab, memang senior. lagu ini sejak dulu memang saya terinspirasi membuat lagu ini karena itu ada pengalaman-pengalaman masa lalu dulu. Itu pengertian dari mana jerak ya kulimbang itu artinya todok puli di hati kita, di nyawa kita, apapun resikonya saya akan tetap memilikinya. Wanita yang saya suka itu. Itulah pengertiannya. Romantis. Mati pun saya rela, Pak. Yang penting saya bisa mendapatkan buah hati saya. Betul. Itu makna dari lagu itu. Berarti sebuah perjuangan ya, seorang ketika kita mencintai seseorang, Iya. memakai kata kalimat itu untuk memberi motivasi dan semangat ya. Iya, betul sekali. Dan Terus maaf, saya ingin saya masih flashback ke eranya senior ini. Jadi dulu kita main musik itu penyanyi apa pemain gitar, keyboard atau drum, itu bisa disampaikan kepada pemirsa bahwa kita dulu
spesialisnya di bidang musik itu seperti apa? Jadi di bidang musik itu formasi saya waktu itu saya bersama-sama Anto, kemudian ini juga sudah meninggal teman saya pemain drum ini Mulwi. Itu semua teman-teman saya itu saya kebetulan dipercayakan untuk gitar, pengiring ritme istilahnya, bagian ritme saya. Luar biasa. Juga biar bass juga saya pegang. Ya kadang-kadang itulah bass juga ritme. Pada waktu itu yang saya lakukan. Dan kita biasa melakukan show-show di mana-mana, Pulau Kayangan, Benteng, kemana-mana daerah kita keliling dipanggil untuk bermain musik. Itu pada waktu itu. Itu awalnya kita mulai bermusik itu sampai kita mungkin komersial ya, mencari hidup di dunia musik. Iya pada saat betul itu. sekali. Itu bagaimana sampai bisa terjun ke dunia musik pada saat itu? Karena memang begini, saya memang orang tua saya, nenek saya memang keturunan musik, memang dia pencinta seni. Karena bapak saya dulu almarhum Haji Idris, itu dia pemain biola. Iya. Dia pemain biola yang handal juga. Mungkin itulah mungkin menetes darahnya seniman ke saya sampai kepada cucu saya itu seperti Ika KDI itu kan cucu saya itu. Itulah mungkin tetesan darah dari almarhum bapak saya, begitu. Jadi mungkin keluarga seniman. Ya betul sekali, keluarga seniman. Terus untuk mendapatkan inspirasi untuk membuat sebuah lagu? Jadi begini, saya ceritakan dulu mengenai lagu, karena lagu ini kan berkaitan dengan budaya sebenarnya, budaya Bugis, khususnya Makassar. lagu Makassar ya? Iya khususnya lagu Makassar. Karena sekarang ini saya menciptakan lagu itu sesuai dengan alur budaya. Artinya ada hitungannya seperti 8858 atau bisa juga 888. Seperti saya beri contoh ya. Seperti misalnya lagu Angin Mamiri. Angin Mamiri kupasang itu 8. Oh, iya. Baiknya. Tunggu. Ini teknik ya? Ya teknik ini ya. Lagu. Teknik membuat lagu ya. Atau membuat notasi apa membuat syair? Notasi. Memang begitulah syair-syair Makassar yang sebenarnya. Budaya. Budaya 8858. Sekarang kan sudah perubahan zaman ini, perkembangan zaman ini yang banyak lagu-lagu yang berubah yang sudah keluar dari rel budaya sebenarnya. Seperti Maaf ya. Seperti mohon maaf ini seperti Ridwan Sau kan banyak lagunya yang sudah keluar dari budaya sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Itu sebenarnya suatu kemajuan juga bagi kita. Dari era sekarang ya. Dari era sekarang ini. Mungkin karena perkembangan, tapi saya tidak pernah meleset. Seperti lagu yang saya ciptakan ini ya, Menajera Jakulimbang yang dibawakan oleh Udin Leaders. Itu kan semua itu 8858. Seperti Mana buku jaku tete itu 8 suku kata. Menajera Jakulimbang itu 8. Antak le tonja 5. Kaiba le cinikku. Itu 8858. Jadi saya tidak pernah meleset dari itu. Sebenarnya membuat lagu itu gampang Pak, gampang sekali. Karena do re mi fa sol la si do itu saja kita balik-balik sebenarnya. Kita putar-putar ya. Saya dapat pengalaman lagi nih hari ini. Itu mulai membuat lagu atau menciptakan sebuah lagu itu di tahun berapa Pak? Mulai? Saya mulai menciptakan lagu itu memang sudah akhir tahun 70-an ke atas sampai 80-an itu. Masih remaja? Ya masih remaja, sampai sekarang ini saya masih buat lagu. Belum ada istri tercinta ya? Sekarang ya alhamdulillah sudah ada Pak. Ya. Kalau boleh tahu sekarang umurnya senior? Umur saya sekarang sudah 70 tahun. Iya 70 tahun. Tapi masih kuat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para seniman teman-teman saya sudah banyak almarhum seperti Hamsa Marliat, Borak Dangirate, Nio dan Kebo, almarhum Ari Karim yang juga suaranya bagus juga nyanyikan lagu-lagu daerah Makassar itu sudah almarhum semua. Tinggal saya yang masih hidup ini, alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Terus tadi kan kita sampaikan bahwa ada lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi daerah yaitu Udin Leaders. Udin Leaders ya. Itu ya judulnya Menajera Jakulimbang. Iya.
mungkin bisa dinyanyikan Pak, bait satu bait saja itu seperti apa lagu itu supaya pemirsa tahu bahwa lagu Manajera itu lagunya seperti ini. Nyanyi saja, sepotong saja. Iya. Cuma secara musiknya Enggak apa-apa apa-apa, ya. enggak apa-apa, enggak Nah, apa-apa. iya, Kita iya. nyanyi saja sepotong atau langsung refnya. Atau bait pertama. Oh, coba Baru ya, terus kita terjemahkan lagu itu, sampaikan kepada pemirsa Pernalah Production. Jadi begini, lagunya itu Mana buku jaku tete. Itu artinya itu biarpun mati saya lalui, yang penting saya bisa dapatkan di seberang lautan sana. Tunggu. Nah. Coba kita selesaikan dulu satu lagu. Oh, lagunya dulu. Kita nyanyi satu Oh, gitu. bait saja. Mana buku jaku tete, mana jera jaku limbang, anta le tunja kai balei ciniku. Luar biasa. Saya sampai merinding ini senior ini. Iya. Itu Iya, bisa iya. diartikan itu. Ya, itulah tadi mana jera jaku limbang. Artinya bukan cera atau darah, bukan. Itu maksudnya mana jera jaku Jera itu kan limbang. kuburan ya. Jera itu kuburan. Iya. Artikulasi dari bahasa itu, filosofinya itu biar mati pun saya rela lalui. Yang penting saya bisa menyeberang ke seberang lautan mendapatkan buah hati saya yang saya cintai. Luar biasa. Itu Pak, artinya itu. Jadi Mana jera jaku limbang. Jadi lagu itu dirilis di tahun ini ya. Jera Jaku Limbang. Iya, tahun lalu Pak, saya sudah. Oh, tahun lalu. Tahun lalu saya rilis beritanya itu. Alhamdulillah sekarang saya lihat itu cukup banyak anunya itu penggemarnya itu Penggemar lagu lagu itu itu. karena yang bawakan juga orang yang talenta musik yaitu Udin Leaders. Itu senior juga. Iya, senior juga itu. Di era tahun 80-an kalau tidak 80, salah iya, ya. betul. 80 90. Iya. Salah satu penyanyi rockers Makassar. Sebenarnya ada lagi lagu yang saya ciptakan sekarang ini Pak. Sudah siap untuk dipopulerkan. Itu lagunya Panranuangku. Maksudnya lagu itu saya bisa syairkan sedikit. Kuran ko majarre, kuitung ko tamagara, atambun tommi panranuangku rikalennu. Puitis sekali. Iya. Luar biasa. Ini lagu mungkin cocoknya buat siapa nanti? Apakah sudah ada yang digadang-gadang untuk membawakan lagu ini? Ini apa? Panranuangku. Panranuangku. Itu arti Kecintaanku. kecintaanku. Heeh. Ini pemirsa. Eh, Tunggu ya nanti senior ini akan merilis kembali album singlenya. Tapi kita belum tahu ya siapa yang akan bawakan lagu itu. Ya, belum tahu ya. Jadi rapnya itu Pak, dia di sini lagu ini yang saya baru ciptakan ini, itu rapnya itu mana buttasa kuonjo langit runtung kutingara. Langit runtung artinya biar langit pun runtuh, toh. Buta tu basa kuonjo mana buta tu basa kuonjo mana langit runtung. Begitu anunya Pak, anunya itu. Ini kalimat syairnya ini agak kolosal ya. Iya betul. Agak lebih ke daerah-daerah di zaman-zaman dulu. Iya. Saya saja sampai belum paham artinya ini. Iya. Ya, oke. Pemirsa, mungkin santai-santai dulu Pak Ramli. Kita merokok-merokok Senior dulu saya, Pak. Ya. Iya, kita ini merokok ini. Saya juga Iya. saya mau merokok dari tadi tapi rokok saya habis. Oh ini tabi Bisa, Pak. siap. Kita merokok dulu. Iya, alhamdulillah Pak, itulah pengalaman saya sewaktu masih muda sampai sekarang pun saya masih berkarya Pak. Berkarya demi untuk menghibur masyarakat, bangsa dan negara kita. Ya. Jadi sekarang ini sudah ndak bermusik lagi Pak. Jadi kita sekarang menjadi seorang leader Pencipta lagu. lagu Iya. untuk berkarya. Iya betul. Jadi bukan lagi pelaku untuk bermain musik, bukan lagi. Tidak lagi Pak, lagi. hanya mencipta lagu karena
Ya saya masih kuasai musik-musik itu, cuman saya tidak lagi bermain karena ya. Nanti episode selanjutnya nanti saya akan siapkan alat gitar atau keyboard di episode mendatang ya pemirsa ya. Insyaallah Pak. Ya, jadi hari ini temanya hanya ingin mengorek sedikit pengalaman-pengalaman beliau senior saya Pak Ramli Idris. Jadi mungkin apa harapan senior ini buat anak-anak sekarang ya, seniman-seniman sekarang untuk berkarya lebih baik lagi. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Pranalah Production. Ya, itulah harapan saya kepada anak-anak muda ya, generasi pelanjut. Bagaimana lestarikan budaya ini dan kita angkat ini lagu-lagu Makassar. Jangan cuma di tingkat lokal saja, tapi kalau perlu sampai ke go internasional. Bagaimana lagu-lagu kita ini dikenal. Amin, amin. Karena lagu-lagu Makassar sebenarnya ini tidak kalah dengan lagu-lagu lain seperti lagu Batak, lagu-lagu Manado, lagu-lagu Jawa. Kita masih sentimental sekali kita punya lagu-lagu sebenarnya. Cuma itulah yang harapan saya kepada anak-anak muda generasi. Bagaimana penerus ini, bagaimana bisa yang lebih terbaik lagi daripada daerah kita yang sudah tua-tua semua ini. Bagaimana dia bisa berkarya yang bagus, bagaimana dia bisa mengangkat budaya kita, bisa terkenal dengan lagu-lagu kita sendiri. Itu ya harapan saya Pak kepada. Ya, saya dapat kabar bisikan bahwa senior ini punya cucu. Ya betul. Punya cucu yang mungkin punya bakat dalam bernyanyi. Saya dengar ada cucunya yang bernama Imel Indayani. Betul ya betul. Sekarang saya dengar dia lagi banyak aktivitas bernyanyi. Hari ini kalau nggak salah ada eventnya atau dia nyanyi di Hotel Claro ya. Alhamdulillah. Itu bagaimana itu karakternya kalau kita menilai anak itu? Ya itulah ada generasi pelanjut seperti. Tapi kita mendukung sebagai kakek ya. Seperti cucuku Imel Handayani, ya suaranya juga mantap, lumayan. Saya sudah dengar. Saya sudah dengar itu. Bahkan saya dengar ini mau diundang ke Jakarta untuk di studio rekaman di sana. Alhamdulillah. Memang anak itu suaranya bagus, tinggi dan melenting. Sekarang dia lagi latihan ini di sebuah hotel berbintang di Makassar. Nanti rencana nanti akan saya undang di podcast sini untuk bercerita sedikit tentang bakat-bakat cucunya ya, Imel Indayani. Nanti akan saya undang untuk podcast. Iya. Jadi cucu saya itu banyak yang sudah go sampai seperti Ika KDI, Lydia Akademi. Ini lagi cucu saya lagi ini. Email ini mudah-mudahan bisa melejit sampai ke pusat. Dan ada juga adiknya itu cucu saya itu bernama Dirgantara itu. Itu juga suaranya luar biasa. Ini email umur berapa Pak? Email itu kira-kira umurnya ya mungkin 18 tahun 19 tahun. Ya, sudah remaja ya. Kan Ika dan Lydia itu setahu saya dia penyanyi dangdut. Iya betul. Terus kalau Imel ini dia genrenya apa ini? Kalau saya lihat karakter vokal atau bakat bernyanyi. Kalau saya melihat cucu saya itu Imel itu Handayani, dia itu karakteristiknya memang luar biasa. Artinya dia khusus memang lagu-lagu pop, lagu-lagu, tapi dia juga bisa membawakan lagu-lagu dangdut. Tapi dia karakter khas suaranya itu memang pop ya. Pop betul. Ya. Oke. Terima kasih banyak ini atas kedatangannya di podcast Pranalah. Ya, makasih. Mungkin di lain kesempatan kita akan undang kembali senior saya ini Pak Ramli Idris kita membahas lebih jauh karena sekarang sudah masuk jam 12:30 ya, waktu makan siang. Jadi kita mau istirahat ya. Iya, oke. Makasih. Ya, makasih banyak Pak Ramli atas kunjungannya. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.